Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kita agama Islam yang sangat sempurna, mengatur segala urusan hidup kita, memberikan syariat-syariat yang sangat lengkap, dan menuntun kita menuju kepada kehidupan yang indah dan bahagia. Di antara contohnya adalah syariat pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, yang masing-masing memiliki naluri untuk saling mencintai dan memiliki pasangan hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berikan syariat pernikahan yang syar'i untuk menggabungkan dua insan yang saling mencintai ini dengan adanya pernikahan yang syar'i, yaitu dengan cara adanya dua mempelai pria dan wanita yang saling mencintai, saling meridhoi. Kemudian ada wali dari pihak mempelai wanita, baik itu ayah kandungnya, kalau tidak ada maka kakeknya, kalau tidak ada juga maka ke bawah anaknya. Jika wanita ini memang janda misalnya, dia memiliki anak laki-laki kandung, maka yang jadi walinya adalah anak kandung laki-lakinya. Kalau nggak ada juga ya saudara laki-laki seayah seibu atau sekandung. Kalau enggak ada, ya saudara laki-laki satu ayah. Enggak ada juga ya pamannya. Pamannya enggak ada. Pamannya maksudnya dari jalur ayah, jadi kakak atau adiknya ayah kandung. Enggak ada lagi yo anak dari paman tersebut, dan seterusnya. Kalau enggak ada sama sekali walinya, maka fasultanu waliyu man la waliyalahu, maka penguasa, pemerintah jadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali, maka bisa diwakilkan oleh KUA, bapak penghulu. Kemudian harus ada dua saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Kemudian harus ada mahar, dan juga dilaksanakan ijab qabul atau akad nikah yang merupakan ikrar setia dan perjanjian yang kokoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang kuat ikatan pernikahan ini. Kemudian akad nikah ini dikuatkan lagi
dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bukti tertulis atas terlaksananya proses akad nikah ini, sehingga lebih jelas, lebih valid, ada buktinya yang tertulis. Dan ini dibutuhkan ketika nanti ada proses-proses tertentu, dibutuhkan surat-surat ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan adanya syariat pernikahan inilah akan timbul kecintaan dan kesayangan di antara suami dan istri. Karena hubungan yang sah sesuai dengan syariat akan menimbulkan rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga mereka bisa menempuh hidup bahagia dan memelihara keturunan yang baik, mempertahankan kelangsungan jenis manusia sehingga manusia ini tidak punah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kamu cenderung merasakan ketentraman kepadanya, tentram ketika berada di sisi istri, tentram ketika kembali pulang menuju istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara kalian itu ada rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan laki-laki dengan kepribadian yang tangguh, gagah, kuat, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk mencari nafkah. Dia memiliki sikap, memiliki naluri untuk melindungi orang yang dia cintai, melindungi istri dan anak-anaknya, menyayangi mereka dan mendidik mereka agar menjadi generasi yang soleh dan solihah yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan laki-laki ini sebagai pemimpin bagi istri-istrinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki, yaitu para suami ini, adalah penanggung jawab, pemimpin bagi para wanita, yaitu istri-istri mereka, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan laki-laki di atas wanita. Laki-laki memiliki banyak-banyak kelebihan dibandingkan dengan wanita, sehingga mereka pantas untuk menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi pelindung bagi keluarganya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya, yakni laki-laki sebagai suami wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun berpesan kepada seluruh kepala keluarga agar mereka menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya dari siksa neraka, yaitu dengan cara mengajarkan agama Islam kepada mereka, mengajarkan kepada keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka menjadi generasi yang soleh dan solihah, keturunannya menjadi generasi yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti pada akhirnya ketika ajal menjemput, mereka dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selamatkan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
Dari sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki. Perempuan ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, dan karakter lainnya yang membuat hati suaminya menjadi luluh dan tentram berada di sisinya. Litaskunu ilaiha, agar kalian, wahai laki-laki, wahai suami, tentram, tenang, mendapatkan sakinah ketika berada di sisi istri-istri kalian. Terlebih lagi, kesolihan seorang wanita merupakan modal utama bagi kebahagiaan keluarga. Ketika istri kita adalah istri yang solihah, maka ini luar biasa, modal utama untuk kebahagiaan keluarga kita. Dan ciri kesolihan wanita adalah ketika dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta taat kepada suaminya, dan juga mereka menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumahnya, karena Allah telah menjaga mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Di balik kelembutan sang istri, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesabaran dan kekuatan untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dari masa kandungan, setelah lahir, bahkan sampai dewasa. Wanita bisa sabar, bisa tekun mendidik anaknya. Dan kita semuanya telah menyaksikan bagaimana ibu-ibu kita sabar, tekun, teliti dalam merawat kita dari kecil sampai kita dewasa. Sungguh kesabaran dan ketekunannya sangat mengagumkan. Maka dengan adanya pernikahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala gabungkan dua insan yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda, agar mereka saling melengkapi dan menyempurnakan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan, mawaddah warahmah, penuh dengan rasa kasih sayang, yang nanti akan memiliki keturunan yang saleh dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pernikahan ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu yang susah, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.